Bagaimana jika makhluk yang paling hina, yang ditertawakan semua orang, sebenarnya adalah seorang pangeran dari kahyangan? Bagaimana jika dalam mitos Indonesia yang paling terkenal, kebenaran justru tersembunyi di balik rupa yang buruk? Hari ini kita akan membuka kembali sebuah legenda Nusantara. Sebuah cerita rakyat Indonesia dari tanah Pasundan yang bukan hanya tentang kutukan, tetapi tentang ujian hati manusia. Dan percayalah, di akhir kisah ini ada satu rahasia yang jarang dibahas. Di kerajaan Pasundan, hiduplah seorang raja bijaksana, Prabu Tapa Agung. Ia memiliki 2 putri, Purbararang dan Purbasari. Satu dipenuhi ambisi, satu dipenuhi ketulusan. Seperti banyak mitologi Indonesia, kehancuran tidak selalu datang dari musuh luar. Kadang, ia lahir dari rasa iri di dalam keluarga sendiri. Purbasari, kelak kau yang akan menggantikanku menjadi ratu. Ketika sang raja menunjuk Purbasari sebagai penerus tahta, hati Purbararang terbakar oleh cemburu. Aku kan yang lebih tua, harusnya lebih berhak. Dan dari api kecil itulah, bencana besar dimulai. Dengan tipu daya dan sihir gelap, wajah Purbasari berubah menjadi penuh luka menjijikan. Ayahanda, lihat wajahnya. Itu kutukan dewa. Istana gempar. Rakyat berbisik ketakutan. Itu pertanda buruk. Dan tanpa menyelidiki kebenaran, Purbasari diusir ke hutan. Purbasari, kau harus pergi ke hutan hingga kutukan itu hilang. Baiklah ayahanda. Aku menurut. Bayangkan, dibuang bukan karena salah, tetapi karena fitnah. Di hutan yang sunyi, tanpa pelindung, tanpa keluarga. Hanya kesunyian yang menjadi teman. Aku sudah berjalan jauh sekali. Saat Purbasari berjalan menuju hutan, beberapa rakyat yang sedang mencari kayu melihatnya dari kejauhan. Mereka berbisik. Itu kan putri yang terkena kutukan. Benar, dia yang dikutuk. Kita harus hati-hati. Dan sejak hari itu, kisahnya mulai menjadi bahan pembicaraan. Hingga suatu hari, seekor lutung hitam muncul dari balik pepohonan. Bulu gelap, tatapan tajam. Diam, namun penuh makna. Pergilah, aku tak ingin kau melihatku seperti ini. Tidak ada yang tahu bahwa dalam salah satu versi kuno legenda Nusantara ini, lutung itu bukan hewan biasa. Ia adalah pangeran kahyangan yang turun ke bumi untuk menjalani ujian. Hari demi hari, lutung itu membantu Purbasari, membawakan buah, menjaga dari bahaya, menciptakan taman kecil di tengah hutan. Dan tanpa disadari, yang ia sembuhkan bukan hanya luka di wajah, tetapi luka di hati. Disinilah inti dari cerita rakyat Indonesia ini, bukan tentang rupa, tetapi tentang ketulusan. Suatu sore, 2 orang rakyat yang sedang berburu tersesat di hutan. Mereka berhenti ketika tidak sengaja melihat Purbasari dari kejauhan. Itu putri buangan. Dia tidak sendiri. Dia bersama lutung. Seekor lutung duduk di sampingnya, terlalu dekat dengan Purbasari. Dan saat cahaya senja menyentuh bulunya, terlihat kilau yang tidak biasa. Rakyat itu saling berpandangan. Lalu mereka kembali ke desa. Dan gosip pun menyebar. Cerita itu akhirnya sampai ke istana. Bahwa Purbasari kini hidup bersama seekor lutung hitam. Purbararang mendengar kabar itu dan tersenyum sinis. Kini, ia punya bahan untuk mempermalukan adiknya. Namun di istana, Purbararang belum merasa puas. Ia menatang Purbasari dalam sebuah sayembara. Jika kau ingin kembali, kau harus memiliki calon suami paling tampan dariku. Purbararang memerintahkan 2 prajurit istana untuk menyampaikan surat sayembara kepada Purbasari yang hidup terasing di dalam hutan. Tanpa menunda waktu,
kedua prajurit itu segera bergegas memasuki hutan lebat demi menjalankan titah kerajaan. Perjalanan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Jalan terjal dan jarak yang jauh membuat keduanya kelelahan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah rindangnya pepohonan. Kita sudah berjalan cukup jauh. Di mana sebenarnya Putri Purbasari berada? Tiba-tiba, seekor lutung hitam muncul di atas dahan. Salah satu prajurit menatapnya lalu tertawa terbahak-bahak. "Apakah kau sang lutung itu?" ejeknya. Namun lutung tersebut hanya bertingkah seperti hewan biasa, seolah tidak memahami hinaan yang dilontarkan kepadanya. Tak lama kemudian, kedua prajurit kembali melanjutkan pencarian, hingga akhirnya mereka melihat Purbasari di balik semak-semak, sedang memetik buah beri untuk makanannya. Akhirnya ketemu juga. Salah satu prajurit menghela nafas lega. Ia kemudian menyerahkan surat sayembara dari istana. Namun sebelum surat itu dibuka, kedua prajurit memutuskan untuk segera kembali ke kerajaan. Setelah membaca isi surat tersebut, hati Purbasari diliputi keraguan. Sayembara kerajaan itu adalah tantangan dari kakaknya sendiri, Purbararang. Sebuah ujian yang seolah mustahil ia menangkan, karena ia hanya hidup sederhana di hutan bersama seekor lutung hitam. Di satu sisi, Purbasari tidak ingin kembali memicu kecemburuan sang kakak. Namun di sisi lain, ia merindukan keluarganya dan ingin kembali ke istana. Dilema itu akhirnya melahirkan satu keputusan berani. Purbasari memilih untuk mengikuti sayembara dan membawa sang lutung ke istana. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Andai saja kau pangeran yang tampan. Hari demi hari berlalu, hingga tibalah malam sebelum sayembara dimulai. Merasa curiga, Purbararang kembali memerintahkan dua prajurit untuk memata-matai Purbasari dan memastikan bahwa ia benar-benar akan datang dengan seekor lutung. Kedua prajurit itu kembali memasuki hutan. Tuan Putri Purbararang tidak mengerti jalan yang kita tempuh sangatlah jauh. Malam itu, langit bergemuruh, angin berputar kencang, cahaya terang turun dari kahyangan. Dan saat itulah, rahasia besar dalam mitologi Nusantara terungkap. Tubuh lutung hitam itu mulai bersinar. Bulu-bulunya perlahan menghilang. Dari dalam cahaya suci tersebut, muncullah seorang pangeran bercahaya. Dan saat cahaya itu meredup, sosok itu akhirnya melangkah keluar. Menurutmu, siapa dia sebenarnya?